Saya berdiri di sini, di belakang saya makam Karl Marx, seorang filsuf yang begitu kontroversial dan begitu berpengaruh. Ia wafat dan dimakam di sini di tahun 1883, sekitar 150 tahun yang lalu. Ketika ia wafat, hanya 11 orang saja yang hadir di sini, hanya teman-teman dekatnya saja. Mengapa hanya 11 orang? Karena ia hidupnya saat itu begitu terisolasi secara sosial, pikiran-pikirannya begitu kontroversial, juga personalitinya. Ia pun hidup dalam kondisi yang sangat sederhana. Namun kemudian 70 tahun kemudian makamnya dipugar, direnovasi, jadilah seperti ini. Mengapa makamnya direnovasi? Karena 70 tahun kemudian separuh penduduk dunia mendengar renungannya, mendengar fatwa dan dogmanya. Saat itu seluruh China menjadi negara yang mengikuti doktrin Karl Marx. Soviet juga demikian, Eropa Timur juga demikian, separuh dunia mendengar Karl Marx. Dari yang tadinya hanya 11 orang menghadiri pemakamannya, tapi sejak tahun 56, makam ini dikunjungi oleh begitu banyak orang. Karl Marx sudah menyatakan 150 tahun lalu bahwa peradaban modern dengan corak seperti sekarang, sistem kapitalisme modern seperti sekarang, yang terjadi salah satunya adalah kesenjangan yang semakin lama semakin lebar, di mana mereka yang kaya bertambah kaya, sementara mereka yang miskin, jaraknya dengan yang kaya akan semakin lebar. 150 tahun kemudian, kita pun mendengar di World Economic Forum tahun 2022. Itu era ketika Oxfam, satu lembaga riset terkemuka, membuat pernyataan betapa sekarang ini kesenjangan ekonomi dunia semakin tinggi. Oxfam pun bahkan datang dengan data, ia katakan 1% populasi dunia memiliki kekayaan yang lebih besar ketimbang 99% populasi lainnya. Bisa kita bayangkan 1% populasi dunia kekayaannya lebih besar ketimbang 99% populasi dunia lainnya. Tapi bukan itu benar yang membuat kita merenung. Oxfam datang dengan data yang lebih jauh menyedihkan. Ia katakan bahwa setiap hari di seluruh dunia, setiap hari 21.000 orang tak seharusnya mati. Tapi 21.000 orang ini menjadi mati karena mereka terlalu miskin untuk memiliki akses kepada lembaga kesehatan. Terlalu miskin untuk bisa masuk ke dalam fasilitas kesehatan yang tersedia. Jika saja kekayaan dunia tidak mengalami kesenjangan sejauh itu, mungkin 21.000 penduduk dunia itu setiap harinya tidak harus mati. Kita perlu masuk ke dalam perbincangan yang lebih jauh lagi, bagaimanakah sebaiknya ekonomi ini ditata, karena Karl Marx pun sekarang terbukti banyak pula salahnya. Maka kita pun juga akan mengupas tak hanya Karl Marx, tapi juga John Locke dan juga Adam Smith, pemikir di kubu lainnya, yang tiga-tiganya bisa kita jumpai di London dan di United Kingdom. Kita mulai dulu mengunjungi makam Karl Marx.
Apa yang membuat Karl Marx begitu terkenal? Ia berpengaruh karena memberikan perspektif lain dari seharusnya tumbuhnya revolusi industri dan dunia modern. Karena saat itu ia melihat dunia modern mengarah kepada kapitalisme secara ekonomi dan demokrasi liberal secara politik. Dan memang saat itu kapitalisme itu banyak dipandu oleh Adam Smith secara ekonomi dan dipandu oleh John Locke untuk politik. Baik Adam Smith ataupun John Locke, dua-duanya adalah lulusan dari Oxford University. Karl Marx memberikan perspektif yang berbeda karena menurutnya yang seharusnya dituju itu adalah satu kondisi kemanusiaan yang tak lagi ada eksploitasi kelas di sana. Ia memberikan arah dunia modern yang berbeda ketika banyak sekali menuju kapitalisme dan demokrasi liberal. Ia menunjukkan cara tumbuhnya masyarakat yang berbeda yang menurutnya akan lebih menuju kepada masyarakat yang egaliter. Dua semboyan yang terkenal, pertama kita bisa baca di sini, yang katakan, Workers of all lands unite. Para pekerja, para buruh seluruh dunia bersatulah. Dan kedua juga dikatakan di sini bahwa para filsuf hanya berbeda-beda saja dalam menginterpretasikan dunia, hanya berbeda dalam melihat dunia, padahal yang penting adalah mengubah dunia. Itu pandangan Karl Marx, karena itulah ia dianggap seorang filsuf yang begitu pro pada perubahan, namun perubahan yang sangat paradigmatik, perubahan yang sangat mendasar. Kini di abad 21 pelan-pelan pengaruh Karl Marx menurun dan menurun lagi. Negara-negara yang dulu memujanya, Uni Soviet sudah bubar, Eropa Timur pun pelan-pelan menuju kepada masyarakat Barat yang lebih kapitalistik. Demikian pula dengan Cina, walaupun ini masih tampaknya negara yang labelnya komunis, tapi sebenarnya di dalamnya itu disebut kapitalisme negara. Mengapa peran Karl Marx pelan-pelan menurun? Itu karena waktu menunjukkan kebebasan manusia, baik dalam politik ataupun dalam ekonomi, tak bisa dikalahkan oleh diktatorship dari negara. Kampusnya, ini universitas yang sudah berdiri sejak tahun 1096. Hampir 1000 tahun yang lalu, dan ia dianggap sebagai universitas bahasa Inggris yang paling tua dalam sejarah dan masih beroperasi hingga hari ini. Hampir 1000 tahun, universitas ini menyebarkan tradisi ilmu pengetahuan. Ada beberapa hal yang membuatnya begitu menonjol. Pertama adalah di tahun 1600-an, disinilah pertama kali dimulai satu program yang merintis fakultas mengenai matematika modern dan ilmu alam modern. Itu di abad 17, tahun 1600-an. Mengapa demikian? Karena itulah era ketika Newton hidup, dan Newton sendiri yang ikut memimpin dan memberikan arahan bagi program-program fisika modern, ilmu alam modern, dan matematika modern. Hal lain juga yang menonjol dari Oxford ini adalah mereka ikut membangun The Royal Society. Ini adalah himpunan dan lembaga jaringan ilmuwan pertama di dunia yang menerbitkan jurnal ilmiah pertama di dunia.
Yang juga menonjol di sini adalah dua murid lulusan Oxford yang ikut memberi arahan negara modern. Pertama adalah Adam Smith, ia yang mengarang buku tentang ekonomi, yang memberikan banyak sekali panduan-panduan mengenai ekonomi modern versi kapitalistik yang pengaruhnya datang hingga hari ini, bagaimana ia meyakini bahwa kebebasan ekonomi, pasar bebas, itulah yang menjadi penggerak dari kemajuan ekonomi. Kedua juga murid yang juga lulusan dari Oxford adalah John Locke. Ia juga ikut bertanggung jawab memberikan arahan terbentuknya demokrasi modern yang membuat peradaban modern maju, tapi Karl benar mengenai kesenjangan ekonomi yang disebabkannya yang makin lama makin lebar. Lalu bagaimanakah solusinya? Agar kita dapat keduanya, kebebasan individunya itu kita dapatkan, dan kita menolak gaya-gaya diktatorship yang diterapkan baik oleh komunisme ataupun oleh sosialisme garis keras yang diinspirasi atau mengambil interpretasi dari Karl Marx, tapi kita menyukai kemarahannya kepada kesenjangan sosial yang melebar itu. Solusinya di dunia modern kini disediakan oleh sistem di negara-negara Skandinavia. Di negara itu, kebebasan individu dijamin, ada demokrasi di sana, ada hak asasi di sana, juga ada kebebasan untuk berusaha sebagaimana yang diberikan oleh kapitalisme. Namun kesenjangan sosial itu diatasi dengan pajak yang besar sekali, pajak progresif yang tinggi sekali, yang dipaksakan kepada semua warga negara, terutama orang-orang kaya, bahkan pajaknya lebih dari 50%. Di Nordic countries atau di negara-negara Skandinavia seperti di Finlandia, di Denmark, Swedia, dan lain sebagainya, para individu pengusaha terutama, pajaknya kadang-kadang ada yang setingkat 70%, setingkat 60%, namun pajak ini digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat dan juga korupsi ditekan hingga ke titik paling rendah. Jika tidak, semua pajak ini akan dikorupsi oleh para pejabatnya dan distribusi kepada mereka yang membutuhkan tidak terjadi. Nah, disinilah indahnya dari Nordic system ini, ekonomi Skandinavia ini, ada kebebasan di sana, ada juga satu program kesejahteraan sosial bagi mereka yang terutama yang tidak mampu di sana, karena pajaknya yang diterapkan dan itu tinggi sekali. Namun negara-negara Skandinavia ini diukur dari berbagai indeks, mulai dari indeks World Happiness Index hingga Human Development Index. Negara Skandinavia ini yang teruji paling tinggi rankingnya. Nah, kita lihat di sini perdebatan dari tiga pemikir besar. Karl Marx di sebelah kiri, Adam Smith dan John Locke di sebelah kanan, dan tiga-tiganya ada di United Kingdom. Perdebatan mereka diselesaikan oleh Nordic System, oleh negara-negara Skandinavia yang berada di luar London, yang berada di luar United Kingdom.